Assalamualaikum, nama saya Sri Wulandari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah presentasi mengenai proverb dan riddle. Presentasi ini terutama saya tujukan untuk siswa-siswi SMA Negeri 5 di kelas 10 yang saya ajar, dan khusus pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Mari kita lihat. Pada slide yang pertama, saya sengaja menuliskan goalnya terlebih dahulu, sehingga kalian bisa mengetahui target apa yang mesti kalian capai setelah kalian melihat presentasi ini. Yang pertama adalah target yang saya tuliskan dengan warna putih. Yang warna putih itu merupakan target pengetahuan yang berbunyi menafsirkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk proverb dan riddle, dengan memberi dan meminta informasi terkait kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara target yang kedua yang dituliskan dengan menggunakan warna kuning merupakan target skill yang perlu siswa-siswi capai atau yang perlu kalian capai. Bunyi target itu adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus, proverb, dan riddle terkait kehidupan remaja. Baik, jika ada di antara kalian yang bertanya dalam hati barangkali, kenapa sih kita perlu belajar proverb dan riddle? Riddle itu kan tebak-tebakan. Kenapa kita harus pelajari juga? Apa ini ada kaitannya sama pelajaran bahasa Inggris di sekolah? Jawabannya ya. Kenapa? Karena ketika kalian mempelajari proverb dan riddle, otomatis kalian juga akan belajar mengenai culture. Culture-nya siapa? Culture dari riddle yang sedang kalian pelajari. Culture dari proverb yang sedang kalian pelajari. Dan kalian tahu nggak? Semakin banyak penutur dari sebuah bahasa yang menggunakan proverb dan riddle dalam kehidupan sehari-harinya, itu artinya bahasa yang sedang digunakan itu bertumbuh. Ayo, bahasa Indonesia gitu nggak ya? Kalian kalau ngomong pakai proverb nggak? Atau kalian masih suka main tebak-tebakan nggak pakai bahasa Indonesia? Atau kalian pernah coba Google Assistant untuk main riddle? Well, nanti bisa diuji cobakan ya setelah presentasi ini. Selain itu, dalam bahasa Inggris, proverb dan riddle juga memiliki peran sebagai parameter dari tingkat pemahaman atau tingkat kemahiran bahasa Inggris kalian. Jadi begitu ya. Semakin kalian bisa tepat menggunakan proverb dalam percakapan sehari-hari, maka kemahiran berbahasa Inggris kalian dapat dianggap semakin baik. Baik, kita langsung memasuki target yang pertama. Target yang pertama adalah target pengetahuan. Dan di sini, tadi kalian masih ingat nggak target pengetahuannya apa? Target pengetahuan yang terakhir adalah menafsirkan. Menafsirkan proverb dan riddle. Itu artinya ada di tahap interpretasi. Dan saya meletakkannya tahapan itu sama dengan tahapan menganalisis. Gitu ya. Jadi, untuk mencapai tahap interpretasi sebuah proverb dan riddle, terutama proverb, maka kalian perlu dulu menaiki tangga-tangganya. Tangganya apa saja? Yang pertama, kalian harus bisa loh mengidentifikasi mana sih yang proverb dan mana juga yang riddle. Lalu yang kedua, setelah kalian bisa membedakan atau kalian bisa tahu nih, oh yang ini nih yang disebut dengan proverb, ini nih yang disebut dengan riddle. Setelah itu kalian perlu memahami, yaitu kalian ada di tangga yang kedua, yaitu comprehension. Setelah kalian bisa mengidentifikasi, kalian bisa memahami juga, kemudian kalian masuk ke
tahapan application atau penerapan. Kalian udah ngerti riddle itu gimana, yang ketika dilepas dari konteksnya itu kayak gimana. Nah, ini saatnya kalian untuk menerapkan riddle dan proverb yang kalian udah pelajarin. Diterapinnya gimana? Kalian bikin dialog. Oke? Nah, karena digunakan dalam konteks conversation. Selanjutnya adalah menginterpretasi. Biasanya di tahapan interpretasi, kalian akan dapat sebuah kasus. Lalu, nanti kalian harus menentukan kira-kira kalian bisa pakai proverb apa ya untuk kasus tersebut. Selanjutnya adalah kita memasuki definisinya dulu ya. Pada definisi ini, saya menyajikan dua istilah, yaitu proverb dan riddle. Meskipun nanti akan saya tambahkan keterangan, Miss, kalau bedanya proverb sama idiom apa? Nanti ya. Oke, yang pertama-tama saya datang dengan definisi proverb dulu. Menurut Cambridge Learners Dictionary, proverb adalah a famous phrase or sentence that gives you advice. Maksudnya apa? Proverb itu merupakan sebuah frasa atau kalimat yang isinya itu nasihat, saran gitu ya. Nasihat, kata-kata bijak gitu. Itu yang disebut dengan proverb. Sementara riddle itu adalah a strange and difficult question that has a clever and often funny answer. Kalau dalam bahasa Indonesianya, riddle itu sama dan main tebak-tebakan. Oke, seperti tadi saya bilang, jika ada dari kalian yang bertanya-tanya, Miss, terus bedanya apa proverb sama idiom? Kalau proverb itu dalam setiap kalimatnya mengandung nasihat, kata-kata bijak gitu. Tapi kalau idiom nggak mesti. Idiom itu hanya sebuah kata metafor yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu agar ekspresi yang si penutur maksudkan itu jauh lebih kena gitu ya. Dan nggak mesti ada bentuk nasihatnya gitu. Selanjutnya adalah kita memasuki knowledge steps. Kita memasuki identification dulu. Saya punya dua conversation, sama-sama dituturkan oleh two friends. Conversation yang pertama adalah yang A. Saya bacain ya. The first friend. Have you been keeping up with the recent political happenings? Kata friend yang kedua, the second friend. No, when it comes to politics, my philosophy is ignorance is bliss. Nah, dari conversation yang pertama ini, ada proverb atau riddle-nya nggak? Ayo, saya kasih waktu kalian untuk mikir ya. Sampai 10 detik aja. Kalau sekiranya ada proverb, mana proverbnya? Dan kalau ada riddle, mana riddle-nya? Gimana? Ada nggak riddle-nya? Kalau kalian jawab, ada Miss riddle-nya? Oh, berarti kalian salah. Kalau dari kalian jawab, Miss ada proverbnya? Ya, itu artinya kalian jawab betul. Apa coba proverbnya? Ya, di conversation yang A, yang pertama, proverbnya adalah ignorance is bliss. Itu yang disebut dengan proverb. Yuk, sekarang kita bedain apa yang ada di conversation yang B. Conversation yang B, saya bacain juga ya. The first friend. If 6 children and 2 dogs were under an umbrella, how come none of them got wet? And the second friend answered,
because it wasn't raining. Very smart, isn't it? Okay, so if you pay attention to the second conversation, and then maybe you can distinguish both of them. Coba kalian bandingkan deh apa yang ada di conversation A yang kita sebut sebagai proverb yang berbunyi ignorance is bliss, sementara yang ada di B. Kita nggak bisa nandain cuma part tertentu aja. Tapi dari dialog the first friend and the second friend, itu semuanya merupakan satu kesatuan utuh. Dan itulah yang disebut dengan riddle, tebak-tebakan. Oke? Oh ya, saya jadi ingat. Saya juga ingin mohon maaf dulu karena pada presentasi kali ini saya tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, walaupun saya tahu saya mengajarkan pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Hal ini karena saya mempertimbangkan pemahaman kalian lah yang saya utamakan terlebih dahulu untuk saat ini. Jadi, untuk fungsi komunikasi antar kita simpan dulu aja ya. Oke. Selanjutnya adalah, kita memasuki pada tahap pemahaman, yaitu comprehension. Saya mengadaptasi buku Erlangga, Pathway to English, sebagai isi dari presentasi saya ini. Sementara ini, saya hanya mengambil dari satu sumber itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena harapannya, paling tidak dari satu buku yang kalian pegang di rumah, kalian bisa menguasai dulu isinya apa. Baru kemudian, kalian bisa mengembangkannya sendiri di rumah. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Saya punya 5 proverb di sini. Kemudian proverb itu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa sih nilai dari proverb yang dalam bahasa Inggris itu. Gitu ya. Proverb yang pertama adalah a beggar can never be bankrupt. Bahasa Indonesianya apa? Pengemis tidak akan pernah bangkrut. Coba kalian pikir. Ketika kalian mendengar proverb itu, a beggar can never be bankrupt. Mungkin nggak sih ada pengemis terus bangkrut? Nggak mungkin kan? Ya, jadi ini nilainya apa? Nilainya adalah a beggar presumably has not much money to lose and become bankrupt. Ini maksudnya dalam bahasa Indonesia adalah gimana mau bangkrut? Uangnya juga nggak ada. Gimana mau berinvestasi? Ya kan? Investasi itu kan butuh uang banyak. Sementara, faktor apa sih yang bisa menyebabkan kebangkrutan? Yang menyebabkan kebangkrutan itu kan salah satu faktornya adalah investasi, ya kan? Dan hutang gitu. Jadi, ya kita bisa jadi ini sangat benar gitu ketika emang pengemis yang nggak akan pernah bangkrut. Tapi kalau pengemis nggak berhutang, well, we never know. Okay. Proverb selanjutnya adalah a black plum is as sweet as a white. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia adalah plum hitam sama manisnya dengan yang putih. Plum itu nama buah ya, buah plum. Oke. Ini maksudnya apa sih? Buahnya warna hitam, tapi rasanya sama, manis, seperti yang warna putih. Oke. Dalam bahasa Inggris, value-nya menjadi people should not be judged by their appearance. Jadi, kalian jangan menjudge orang dari tampilannya ya. Yang membedakan hanya iman dan takwanya loh. Oke. Next proverb is a bad shearer never had a good sickle. Dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan menjadi pencukur yang buruk tak pernah mempunyai parang yang bagus.
Loh, kok proverbnya ngomongin pencukur sih, Miss? Apa hubungannya? Jangan salah. Value-nya adalah a smart worker doesn't depend on the tools instead of her or his skill. Makanya kalau jadi siswa yang pintar, supaya nggak bergantung sama contekan. Oke. Tapi bergantungnya sama skill kalian aja. Oke? Apalagi bergantung sama orang lain. Ya. Kurangin ya. Oke. Jadi itu maksudnya hubungannya bukan sama pencukur, tapi hubungannya sama smart worker, smart people gitu ya, yang tidak pernah bergantung pada alatnya, tapi lebih bergantung sama skill mereka sendiri. Proverb yang keempat adalah a cat has 9 lives. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah seekor kucing punya 9 nyawa. Maksudnya apa ya? Kalian pernah dengar nggak ada orang yang bilang, kucing jatuh dari atap aja bisa selamat. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nilainya adalah, it is about an ability to endure, continue, or survive despite a near encounter with death or disaster. Jadi, ketika kalian punya daya juang yang tinggi, setelah melewati beragam rintangan yang sangat susah sekalipun, and then maybe people can call you as a cat has 9 lives. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, jangan coba-coba dorong kucing dari lantai 9 ya. Kalau itu sih, nggak punya 9 lives. Ini cuma peribahasa aja, oke? Selanjutnya adalah a chain is no stronger than its weakest link. Dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan sebagai sebuah rantai tak dapat lebih kuat daripada sebuah sambungan terlemah. Nih, value-nya apa? Ini diterjemahkan atau dimaknai sebagai a group is only as strong or successful as its weakest or least successful member. Gitu ya. Jadi, maksudnya apa? Kalau kalian kerja tim, anggota tim terkuat itu akan mencerminkan kelompok itu. Demikian juga dengan anggota tim terlemah. Anggota tim terlemah juga akan merefleksikan kelompok kalian. Terus, gimana caranya supaya tim itu jadi bagus? So, you need to help each other. Jadi, caranya kalian harus bantu sesamanya. Karena itu tadi, a chain is no stronger than its weakest link. Gitu ya. Jadi, terus berkolaborasi dan berkooperasi. Oke. Pada tahap selanjutnya, kita memasuki pada tahap application. Application itu sama dengan penerapan. Soal-soal yang biasa kalian jumpai untuk tahap ini adalah seperti yang ada di sebelah kiri saya. Di sini ada sebuah soal, lalu titik-titik. Untuk mengisi titik-titiknya, kalian hanya tinggal pilih aja kira-kira kosakata apa yang bisa mengisi ini. Kemudian, ada lagi tipe soal yang lain. Tipe soal yang lain ini benar-benar menjawab pertanyaan dan ini disesuaikan. Ini jawabannya bergantung pada apa yang kalian ketahui ketika mempelajari proverb dan riddle. Ini bentuknya sebuah dialog. Kalian bisa baca sendiri dialognya. Oke. Setelah kalian memahami isi dialognya apa, kalian bisa menentukan proverb apa yang sesuai dengan dialog tersebut. Pada tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretation atau menginterpretasi sebuah proverb yang disajikan atau menginterpretasi sebuah riddle gitu ya. Kalau riddle cenderung lebih ketika kalian sudah tahu jawabannya, kalian bisa langsung jawab. Sekarang kita masuk ke pembahasan proverb terlebih dahulu. Tipe-tipe soal yang biasa muncul untuk langkah interpretasi atau interpretation adalah
Kalian akan diberikan sebuah situasi seperti ini, kemudian kalian menentukan proverb apa yang sesuai yang dapat digunakan pada situasi seperti ini. Seperti yang A. Situasinya adalah Jack is always unwilling to complete his task. In his group, he is considered as someone who is unmanageable and lack of responsibility. Responding to that, his team always leaves him when they have to complete any task. Kira-kira proverb apa yang sesuai ya? Kalian masih ingat nggak proverb yang tadi dibahas mengenai grup? Ya. Selanjutnya adalah yang tipe B. Di sini, kalian akan disajikan sebuah dialog, kemudian proverbnya ada di dalam dialog itu. Ini contohnya. Setelah kalian membacanya dan memahami, oh ya proverbnya ada di sini, konteksnya ini. Lalu maknanya apa ya? Gitu. Ya. Ini dapat disajikan berupa esai atau berupa pilihan ganda. Jadi bergantung nanti format jawabannya apa. Gitu. Selanjutnya adalah, kita masih membahas mengenai interpretation. Ketika kalian harus menginterpret sebuah proverb atau riddle, kira-kira what do you need to be able to interpret them? Yang pertama tentu kuncinya ada di vocabularies. Kalian banyakin vocabulariesnya. Sebagai contoh, saya kembali ke slide sebelumnya ya. Haste makes waste. Kalau kalian nggak tahu haste itu maknanya apa atau terjemahan bahasa Indonesianya apa, atau mungkin dalam benak kalian tidak terbayangkan sama sekali haste itu apa, itu katakanlah kalian nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya, tapi dalam benak kalian tuh bisa menggambarkan haste itu apa sebenarnya, maka kalian bisa aman untuk menafsirkan dalam menafsirkan proverb yang diberikan. Haste itu kan buru-buru. Buru-buru membuat sampah. Kira-kira ini maknanya apa? Lalu kalian bisa sinkronkan dengan dialog yang diberikan sebagai support konteks. Jadi, apa yang kalian prediksi ini hal yang bersifat terburu-buru akan menjadi sesuatu yang terbuang. Apa yang terbuang? Yaitu kesalahan. Gitu ya. Sesuatu yang dikerjakan dengan salah itu biasanya akan jadi kebuang. Gitu. Nah, lalu prediksi itu disinkronkan sama ini. Benar nggak bisa jadi kayak gitu? Lihat. I made some mistakes. Ya, sepertinya benar. Gitu ya caranya. Jadi, kunci pertama yang harus kalian bangun adalah you have to be good at vocabularies. Kalian harus bagus vocabulariesnya, koleksi vocabulariesnya harus banyak. Atau kalau misalnya, Miss, saya nggak tahu nih tolak ukur vocabulary yang dibutuhkan. Kalian baca dulu aja proverb-proverb yang saya anjurkan baca. Seperti sudah saya katakan sebelumnya, fokus dulu aja sama proverb-proverb yang ada di Pathway to English, gitu ya. Kalian bisa baca dulu aja di situ, lalu perkaya proverbnya. Kosakata apa aja yang belum kalian ketahui, dan itu bisa memudahkan kalian. Nanti, langkah selanjutnya, kalau kalian udah punya vocabulary yang mumpuni untuk memprediksi sebuah proverb, kalian gunakan alat selanjutnya, yaitu apa? Context understanding. Pemahaman konteks. Seperti contoh saya sebelumnya. Dialog yang diberikan oleh pembuat soal sebenarnya adalah alat bantu yang perlu kalian gunakan untuk memprediksi jawabannya apa. Karena itu adalah konteks. Baru selanjutnya, kalian lakukan tahap menganalisis. Prediksi yang sudah kalian lakukan atas dasar pemahaman vocabularies, kira-kira sinkron enggak sama konteks yang diberi sama pemberi soal. Gitu ya. Baik, kali ini pada tahapan selanjutnya adalah riddle. Pada riddle, ini saya memberikan contoh-contoh riddle. It smokes a lot but never buys a cigarette. Kira-kira apa ya? A towel kah? A photograph kah? Atau a chimney kah? 2, an egg?
No, impossible. Jawabannya adalah chimney. Untuk menjawab ketiganya atau riddle-riddle bahasa Inggris lainnya, kuncinya sama. Yang pertama, kalian perlu mumpuni dulu dalam hal vocabularies. Vocabulariesnya dibanyakin ya. Terus, kalian bisa sering-sering tuh main Google Assistant. Ajak aja dia main riddle. Nanti dia akan beri kalian riddle berbahasa Inggris. Asal kalian tanyanya pakai bahasa Inggris ya. Nanti dia akan jawab pakai bahasa Inggris juga. Jadi selain kalian membiasakan diri dengan riddle bahasa Inggris, nanti kalian juga bisa latihan listening dengan Google Assistant, which is nice. Oke. Setelah kalian mumpuni dalam hal vocabulary, baru nanti kalian bisa menginterpretasikan ini maksudnya apa, gitu ya. Kalau kalian punya jawaban yang lebih dari satu seperti yang ada di layar, maka kalian perlu memikirkan juga mana yang mungkin. Gitu. Oke. Sekarang tibalah saatnya kita pada bagian skill. Kita udah masuk ke target yang warna kuning nih. Masih ingat nggak? Oke. Baik. Di sini saya tuliskan lagi goal dari skill kita, yaitu kalian perlu mampu untuk menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks khusus proverb dan riddle terkait kehidupan remaja. Yang saya garis bawahi terlebih dahulu adalah mengenai kehidupan remaja. Kehidupan remaja itu apa aja sih? Apa selalu tentang cinta? Saya rasa enggak ya. Di sini saya menuliskan beberapa topik yang mungkin bisa berkaitan dengan kehidupan kalian, terutama remaja. Biasanya kehidupan remaja itu kaitannya dengan apa aja ya? Biasanya kaitannya dengan friendship, persahabatan, pertemanan. Kalian cocok nggak sama orang ini? Atau saya deket banget sama orang ini? Oke, it's about friendship. Ini tentang friendship. Lalu selanjutnya adalah tentang lifestyle. Biasanya remaja senang banget ngomongin tentang lifestyle. Kalian uji coba lifestyle baru. Kalian nongkrong di tempat makan mana, kalian pakai fashion apa. That's about lifestyle, okay? Dan yang selanjutnya yang gak kalah seru adalah tentang love. Remaja kaitannya sama love dong, oke lah, wajar. Oke, saya harap nanti ketika kalian diminta untuk ketika kalian diminta untuk menangkap makna secara kontekstual, which is kalian perlu membuktikan skill kalian, dan itu berkaitan dengan cinta, saya harap hasilnya bisa jadi sangat baik ya. Kemudian, selanjutnya adalah ngomongin remaja, ngomongin family juga. Karena bisa jadi kan, banyak yang bilang usia-usia SMA itu adalah usia di mana kalian ingin mencari jati diri sendiri. Dan ini kaitannya juga sama family. Kalian suka bentrok-bentrok nggak sama ayah bundanya? Atau kalian justru kompak banget sama keduanya? Nah, ini bisa kalian pakai untuk belajar proverb dan riddle juga. Kemudian, yang terakhir adalah tentang social life. Ini erat juga kaitannya sama friendship, tapi erat juga hubungannya sama kehidupan organisasi kalian. Kalian biasanya gabung sama komunitas apa sih di saat remaja-remaja kayak gini? Oke. Terus, hobi kalian bisa menyatukan kalian dengan orang siapa aja? Orang yang seperti apa? Bisa bikin kalian berkembang nggak? Oke, that's about the social life. Oke. Berkaitan sama skill, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian punya task berkaitan sama skill ini. Mohon tentukan atau temukan satu proverb atau riddle. Satu proverb dulu aja ya. Satu proverb yang cocok banget sama kehidupan kalian. Lalu, kalian tuliskan dalam sebuah paragraf. Oke? Seperti kalian nulis jurnal harian. Atau kalau cewek-cewek, nulis buku harian lah. Oke? Lalu, di dalam jurnal harian itu, kalian bisa tuliskan proverb di dalamnya. Dan temanya bebas. Itu bisa tentang friendship kalian, bisa tentang lifestyle kalian, bisa tentang love, bisa tentang family atau personal life, bisa tentang social life, up to you. Lalu, apa yang sudah kalian tulis itu
mohon ditukar ya dengan teman yang lain. Kemudian, teman yang lain bisa nangkep nggak maknanya apa? Berkaitan sama proverb yang ditulis dalam bentuk jurnal harian kalian itu. Begitu saja presentasi dari saya. Oh ya, sekali lagi saya ucapkan presentasi ini bersumber dari buku Path to English. Adapun sumber yang lain bisa kalian search sendiri, bisa kalian browse di internet. Selamat belajar mengenai tugasnya. Mari kita berkomunikasi lebih lanjut. Assalamualaikum.